Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas dengan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Rapat membahas proses transisi dari pemerintahannya ke pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Rapat terbatas Kabinet yang digelar di Istana Negara hari ini digelar untuk membahas bagaimana menyempurnakan transisi pemerintahan. Sekaligus juga membahas evaluasi serta rencana kerja di sisa masa jabatan Kabinet selama 6 minggu. Presiden SBY juga meminta jajaran Kabinet berkoordinasi dengan 3 Menko untuk proses transisi yang sedang berlangsung, sehingga proses supervisi bisa dilakukan dengan baik. Sementara itu, Menteri SDM yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Jero Wacik, tidak terlihat dalam ratas hari ini. Dan untuk mengetahui hasil rapat terbatas Kabinet, kita bergabung dengan reporter Metro TV Anggi Hasibuan. Anggi, salah satu agenda yang dibahas adalah proses transisi pemerintahan. Apa yang digarisbawahi oleh Presiden SBY? Ya, salah satunya adalah Putri, bagaimana ketika masa-masa transisi ini hanya melewati 3 jalur saja. Menko-menko yang sudah ditunjuk oleh Presiden inilah yang berhak untuk berbicara langsung atau bertemu atau juga membahas apa yang perlu dibahas antara pemerintahan Kabinet yang sekarang dengan Presiden terpilih nanti. Ada satu hal yang saya garis bawahi dari catatan saya, Putri, dari pernyataan Presiden tadi, bahwa disebutkan dalam pertemuan saya dengan Jokowi, menurut SBY, sudah ada berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang tidak dipublikasikan di media massa. Di sini ternyata dari SBY, menurut SBY, bahwa ada kesepakatan antara SBY dan Jokowi untuk tidak saling menyalahkan. Ada juga misalnya yang mengkritisi kebijakan, ini juga harus saling menghormati, termasuk juga keputusan-keputusan Jokowi nanti di pemerintahan selanjutnya. Nah, Putri, di sidang kabinet kali ini juga memang lebih fokus mengenai, tadi juga ada laporan dari Presiden yang menyebutkan bahwa ada beberapa pejabat negara atau juga menteri yang mendapatkan yang melalui SMS ke Presiden, bahwa menyebutkan mereka diajak berbicara mengenai hal-hal tertentu dalam konteks transisi. Namun sekali lagi ini yang disampaikan oleh SBY kepada para menteri dan juga pejabat negara, bahwa seharusnya sekali lagi apapun atau dalam konteks pembahasan transisi hanya diperbolehkan lewat jalur-jalur Menko saja, sehingga apabila memang terkait dengan masalah hukum atau ekonomi dan sebagainya, ini sudah ada jalur-jalur yang sudah ada dan sudah ditetapkan oleh Presiden SBY. Hal ini adalah untuk menghindari adanya bias atau juga tidak tersupervisi oleh Presiden dan juga Wapres Budiono. Nah, Putri, salah satunya juga yang ditunggu-tunggu oleh media di Istana Negara pada saat ini adalah bahwa bagaimana sebenarnya nanti posisi Jero Wacik juga. Tadi seperti yang Anda sampaikan, bahwa tadi sudah ada laporan bahwa tadi pagi sudah dilaporkan surat pengunduran diri dari Jero Wacik. Dan tadi dalam pembicaraan dengan Khairul Tanjung, Menko, juga menyebutkan bahwa dalam waktu singkat sekitar Senin atau Selasa depan, Putri, ini sudah ada pengganti dari Jero Wacik itu sendiri. Namun mengenai posisi dia, ini masih dibahas oleh Presiden. Putri. Baik, terima kasih. Anggi Hasibuan melaporkan langsung dari Istana Negara. Terima kasih. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk pertama kalinya muncul secara resmi dalam acara kenegaraan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia. Jokowi mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono dalam rapat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara Wakil Presiden, Saudara Presiden terpilih, dengan satu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Budiono Jumat pagi hadir dalam rapat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI di Jakarta Convention Center. Dalam rapat ini hadir pula sejumlah menteri, kepala daerah, dan Presiden terpilih Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden SBY memaparkan refleksi pemerintah atas pelaksanaan MP3EI. SBY juga sempat berpesan pada Jokowi agar meneruskan pembangunan yang selama ini berlangsung. MP3EI merupakan program pembangunan nasional yang dicanangkan sejak 2011 hingga 2025 mendatang. Saya titip kepada Pak Joko Widodo, Presiden kita mendatang, agar apa yang telah kami capai
dalam rangka pembangunan MP3EI 3 tahun ini bisa dilanjutkan karena masih ada 11 tahun berikutnya lagi. Dan dengan dukungan kita semua, Pak Jokowi, insya Allah sasaran besar itu akan dapat kita capai. Dalam forum kali ini diselenggarakan pula laporan dengan video conference dari 6 kepala daerah yang menjadi perwakilan koridor perekonomian. Para kepala daerah yang ditunjuk adalah Gubernur Papua Lukas NMB, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Masdi, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Mereka memaparkan perkembangan pembangunan selama 3 tahun terakhir. Dari Jakarta, Priska Niken, Gilang Kelana, Metro TV. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran tentang syarat adanya izin dari para menteri koordinator bagi tim transisi Jokowi JK yang ingin bertemu dengan para menteri atau pimpinan lembaga negara lainnya. Presiden terpilih Joko Widodo tidak mempermasalahkan aturan ini. Surat edaran yang dikeluarkan Dipo Alam tersebut diklaim sebagai kesepakatan hasil pertemuan antara Presiden SBY dan Presiden terpilih Joko Widodo. Selain itu, syarat dibutuhkannya izin atau koordinasi tim transisi dengan Menko terkait adalah untuk mencegah adanya pihak-pihak yang mengatasnamakan tim transisi Joko Widodo saat bertemu dengan para menteri atau kepala lembaga negara lain. Terkait hal ini juga, SBY menegaskan bahwa saat ini masih merupakan pemerintahannya, sehingga kerja tim transisi tidak diartikan sebagai upaya mengelola pemerintahan bersama-sama. Anggapan bahwa sekarang ini boleh dikatakan adalah masa pemerintahan bersama. Itu tidak ada. Pemerintahan sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu kedua hasil pemilihan umum tahun 2009. Jadi kalau cara pandang atau mindsetnya kita harus lakukan bersama-sama, perencanaannya bersama-sama, pengelolaan masalahnya bersama-sama, mengatasi subsidi bersama-sama. Saya katakan tim. Sementara itu, Presiden terpilih Joko Widodo menilai sama sekali tidak terganggu syarat koordinasi atau izin dari Menteri Koordinator. Kalau izin ya nanti kita izin. Jangan dibuat sulit lah. Kalau harus izin ke Bapak Menko Polhukam ya izin, harus izin ke Pak Dipo Alam, yang izin ke Pak Dipo. Agak rumit nggak sih Pak? Merasa diperumit nggak dengan? Enggak lah, biasa saja. Apapun mekanisme yang ingin diterapkan pemerintahan SBY terkait transisi ini, yang diharapkan adalah pemerintahannya saat ini dapat membantu memuluskan transisi pemerintahan Jokowi JK ke depan. Tim Liputan Metro TV.